在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Setiap kali terjadi krisis pada pria berambut putih tersebut, dia akan membentuk sebuah patung. Ketika dia membebaskan diri, penampilannya akan berubah dan dia akan menjadi jauh lebih muda. Dari orang tua di awal, dia berubah menjadi pria parubaya dan sekarang menjadi pemuda. Pemandangan aneh ini menyebabkan semua pembudidaya di sekitarnya merasa ngeri. Tubuh Wang Lin mengungkapkan ekspresi serius saat menatap pemuda itu. Saat orang ini muncul, tangan kanannya menyentuh patung yang rusak itu. Patung itu segera meleleh, berubah kembali menjadi tombak, dan pergi ke tangan pemuda itu. Pemuda ini memandang Wang Lin dengan senyum suram. Tubuhnya berkedip-kedip dan menyatu dengan dunia, menghilang tanpa jejak. Detik berikutnya, pemuda itu muncul di sebelah kultivator ilusori Yin yang jauh. Ekspresi kultivator ilusori Yin sangat berubah dan dia dengan cepat mundur. Tidak hanya dia, tetapi semua pembudidaya sekitarnya mundur. Senyuman di wajah pemuda itu menjadi lebih suram saat dia mengacungkan tombaknya. Riak muncul di kehampaan, dan tidak jauh dari sana, tubuh kultivator ilusori Yin dipaksa keluar. Wajahnya pucat dan dia akan terus melarikan diri, tapi kemudian tubuhnya langsung gemetar. Tubuhnya meledak dengan keras dan daging dan darahnya terhisap ke dalam mulut pemuda bersama dengan jiwa asalnya. Bahkan kulit dan tulang, darah dan daging, tidak ada yang tersisa. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Tubuh pemuda itu berkedip sekali lagi dan gerakannya tidak dapat diprediksi saat dia bergerak melalui para pembudidaya di sekitarnya. Setiap kali dia muncul, seorang kultivator akan mati. Orang tua misterius yang mengendalikan Wang Lin mendengus dingin dan menyerbu seperti kilat. Tangan kanannya membentuk segel saat dia menunjuk ke langit dan berteriak, "Kumpulkan!" Sinar cahaya ungu muncul dari kehampaan dan berkumpul di tangan kanan Wang Lin. Dalam sekejap mata, bola cahaya ungu terbentuk. Cahaya ungu yang kaya keluar dari bola, dan ada kabut tipis di dalamnya, membuatnya sangat indah. Menyebarkan, teriakan serak keluar dari mulut Wang Lin saat bola cahaya ungu segera runtuh. Gelombang kejut mulai melonjak ke segala arah. Gelombang kejut ini mengandung energi asal. Ketika menyebar, semua pembudidaya di sekitarnya merasakan dampak yang kuat mengenai tubuh mereka. Kekuatan ini begitu kuat sehingga semua pembudidaya dengan cepat mundur. Bahkan Seng Honghu, Zhan Konlie, dan teman-temannya juga sama. Dalam sekejap, celah sejauh 5 km muncul, hanya menyisakan Wang Lin dan pemuda itu. Pemuda itu menjilat bibirnya dan sedikit warna merah muncul di wajahnya. Meskipun waktunya singkat, dia telah melahap lebih dari 20 pembudidaya. Matanya berbinar. Alih-alih melanjutkan pertempurannya dengan Wang, dia menyerang para pembudidaya lainnya. Wang Lin dengan jelas mendengar orang tua di dalam dirinya mengutuk. Tubuhnya menyerbu keluar dan berteriak, "Agung Celestial Lord King Sui bersedia melahap junior hanya untuk memulihkan kultivasinya. Jika Anda benar-benar mampu, datang dan bertarunglah dengan lelaki tua ini agar Anda tidak mempermalukan diri sendiri lagi." Pemuda itu terkejut saat dia berbalik. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia perlahan berkata, "Aku bukan King Sui." "Omong kosong, kamu adalah King Sui. King Sui, King Sui." Suara lelaki tua itu terus keluar dari Wang Lin. Niat membunuh di mata pemuda itu menjadi lebih kuat saat dia mendengus dingin. Dia berbalik dan terus mengejar para pembudidaya yang melarikan diri. Orang tua di dalam Wang Lin menghela nafas. Pewaris negara air jernih bahkan tidak bisa mengingat namanya sendiri, sungguh menyedihkan. Namun, pemuda itu tidak tergerak saat dia menghilang dan terus melahap para pembudidaya. Wang Lin bisa dengan jelas melihat rasa jijik pada jiwa asal orang tua itu, dan dia menghilang ke dalam kehampaan. Ketika dia muncul kembali, dia berada di sebelah kultivator Ascendant yang jauh. "Jika kamu akan melahapnya, maka aku akan mengusir mereka." Tubuh Wang Lin bergerak. Di bawah tatapan takut kultivator Ascendant, tubuh Wang Lin menendang kultivator itu. Kekuatan yang kuat muncul di sekitar tubuh kultivator.
Pembudidaya benar-benar bergabung dengan dunia dan menghilang dalam sekejap. Wang Lin tidak berhenti. Setelah dia menendang pembudidaya itu, dia muncul di samping yang lain dan mengirimkan tendangan. Sama seperti ini, Wang Lin dan pemuda itu menyerah pada pertempuran mereka dan bergerak dengan kecepatan tertinggi mereka. Salah satunya melahap sementara yang lainnya mengusir orang. Mereka bersaing dengan kecepatan mereka. Saat Seng Honghu melarikan diri, dia mulai berteleportasi. Namun, teleportasinya segera terputus dan dia dipaksa keluar dari kehampaan. Pada saat yang sama, pemuda jahat muncul di sampingnya dan tangan pemuda itu meraih kepalanya. Wajah Seng Honghu dipenuhi dengan kekejaman. Dia adalah orang yang sombong, dan tangannya dengan cepat terbentuk seperti segel dan petir muncul di tangannya. Guntur ini berwarna merah tua. Saat itu muncul, itu menyebabkan riak muncul di kehampaan seolah-olah untaian guntur yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dari segala arah. Seng Honghu hanya memiliki satu untai dari guntur ini, dan itu adalah puncak dari kultivasinya. Dia hanya bisa mendapatkan ini setelah mendapatkan pencerahan dari Wang Lin. Dia telah menghabiskan waktu bertahun-tahun mencari asal-usul guntur dan terus menyempurnakannya di dalam tubuhnya selama ini. Setelah beberapa tahun, dia hanya bisa membentuk satu baut. Guntur ini juga belum lengkap, itulah mengapa dia tidak menggunakannya dalam pertempuran sebelumnya. Guntur ini adalah rahasia terbesar di hatinya. Karena guntur inilah dia percaya pada Wang Lin. Dalam pikirannya, bimbingan Wang Lin sangat akurat. Dia yakin bahwa selama dia memperbaiki guntur ini untuk waktu yang lama, suatu hari dia akan dapat menemukan asal mula guntur. Namun, pada saat hidup dan mati ini, dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain dan memutuskan untuk menggunakan guntur ini. Bahkan pemuda jahat itu terkejut saat melihat guntur ini. Namun, seringai dingin tidak melemah sama sekali saat tangannya langsung mengulurkan tangan. Seng Honghu meraung saat guntur keluar dari tangannya. Saat guntur melesat, itu memancarkan cahaya merah. Pemuda itu mendengus dingin dan langsung menangkap petir ini sebelum menghancurkannya dengan tangannya. Seng Honghu mengambil kesempatan ini dan mundur tanpa ragu-ragu. Saat ini, Wang Lin melihat Seng Honghu dari kejauhan. Meskipun dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya, dia bisa berkomunikasi dengan lelaki tua misterius itu. Selamatkan dia. Jiwa asal orang tua itu mendengus tapi tidak menolak. Setelah menendang pembudidaya di sebelahnya, dia bergabung dengan dunia dan muncul kembali di sebelah Seng Honghu. Tangan kanannya membentuk segel dan bertabrakan dengan pemuda jahat yang datang. Gemuruh keras bergema, lalu pemuda jahat itu mundur beberapa langkah dan Wang Lin juga mundur. Namun, saat dia mundur, dia mengirim tendangan ke Seng Honghu yang bersemangat. Seng Honghu dipenuhi dengan kegembiraan saat tubuhnya terbang di udara, bergabung dengan dunia, dan menghilang. Pemuda jahat itu dengan dingin menatap Wang Lin, dan dengan sekejap tubuhnya mulai membelah. Dia terus membelah, dan dalam sekejap mata, 32 klon yang dihancurkan dalam pertempuran sebelumnya muncul kembali. Setelah klon muncul, mereka segera bubar dan masing-masing bergerak sangat cepat menuju para pembudidaya yang melarikan diri. Wang Lin jelas merasakan jiwa asal lelaki tua itu bergetar dan meraung. Dia mengendalikan tubuh Wang Lin dan terbang ke langit dengan tangan terbuka. Energi asal mulai menyebar seperti orang gila ke dunia, dan segera seolah-olah telah menggantikan dunia. Seolah-olah pada saat ini, Wang Lin adalah dunia. Matanya menunjukkan cahaya aneh saat dia bergumam, mantra surgawi, lenyap. Dalam sekejap, energi asal terbentuk di sekitar semua pembudidaya yang melarikan diri. Suara itu keluar dari tubuh Wang Lin sekali lagi. Mantra surgawi, hamburkan. Dalam sekejap, semua pembudidaya dikelilingi oleh energi asal dan dipaksa untuk bergabung dengan dunia. Seolah-olah ada sepasang tangan raksasa tak terlihat yang bermain-main dengan dunia. Jika seseorang melihat dari atas, mereka akan melihat dengan jelas para pembudidaya menghilang satu persatu. Hampir dalam sekejap mata, hampir tidak ada pembudidaya yang tersisa. Hanya pemuda dan 32 klonnya yang tersisa. Wang Lin jelas merasa bahwa jiwa asal orang tua itu sangat lemah dan dapat menghilang kapan saja. Itu seperti lampu minyak yang kehabisan minyak. Sial, kali ini orang tua ini kalah. Mata pemuda itu menunjukkan cahaya merah dan dia melangkah ke arah Wang Lin. Karena kamu sedang mencari kematian,
maka aku akan memenuhi keinginanmu. Pemuda itu mendekat dan melemparkan tombak di tangannya. Tombak itu segera melesat sebagai sinar cahaya hitam ke arah Wang Lin. Kulit kepala Wang Lin terasa mati rasa, dan jiwa asal lelaki tua itu dengan gigih mengendalikan tubuhnya untuk melarikan diri. Pemuda jahat itu mengikutinya dan mendekat. Orang tua misterius yang mengendalikan tubuh Wang Lin bergabung dengan dunia dan menghilang dalam sekejap. Namun, pemuda jahat di belakangnya juga bergabung dengan dunia dan mengejar lelaki tua itu. Keduanya terlalu cepat. Dalam sekejap, mereka melewati fragmen yang tak terhitung jumlahnya. Pemuda jahat itu berangsur-angsur menyeringai dan perlahan berkata, "Sejak kamu muncul, aku tahu tujuanmu adalah untuk membawaku ke tubuh aslimu. Apapun, aku akan pergi bersamamu dan melahapmu. Akan lebih baik dalam membantu saya pulih daripada para kultivator yang tak terhitung jumlahnya di sini." Wang Lin sepertinya menyadari sesuatu. Ketika jiwa asal lelaki tua misterius itu mengendalikan tubuhnya untuk merapal mantra, lelaki tua itu hanya menggunakan sedikit energi asal. Sisanya didapat dari dunia. Mantra jenis ini sangat mirip dengan mantra yang dapat mengekstraksi jiwa dari segalanya. Itu agak mirip tetapi jauh lebih mendalam. Namun, mantra ini jauh melampaui tingkat kultivasi Wang Lin. Meskipun dia memiliki pemahaman, ada lapisan tipis yang tidak bisa dia hancurkan. Saat lelaki tua itu mengendalikan tubuhnya untuk bergerak cepat, Wang Lin tidak punya waktu untuk memikirkan mantranya. Dia jelas menyadari bahwa jiwa asal orang tua misterius di dalam tubuhnya dengan cepat menghilang. Dalam waktu yang hanya dibutuhkan setengah batang dupa untuk dibakar, lebih dari setengah jiwa asal orang tua itu telah menghilang. Dia jelas menggunakan jiwa asalnya sebagai harga untuk bergerak lebih cepat. Wang Lin sudah tidak bisa merasakan dengan jelas seberapa cepat itu. Saat tubuhnya menyatu dengan dunia, rasanya seperti waktu yang tak berujung di sekelilingnya. Dia tidak lagi menginjak kehampaan tapi tepat waktu. Ini benar-benar ilusi, tetapi Wang Lin tidak dapat menemukan cara lain untuk menjelaskan kecepatan semacam ini. Ini juga karena Wang Lin sudah memahami konsep spatial bending, mantra milik pembudidaya langkah kedua. Meskipun dia tidak dapat berintegrasi dengan dunia seperti orang tua itu, yang dapat melakukannya seolah-olah sedang bernapas, dengan cukup waktu untuk bersiap, Wang Lin masih dapat menggunakannya. Jika dia adalah seorang kultivator pada tahap korporeal yang belum dia pahami pembengkokan spasial, maka ketika orang tua itu mempercepat seperti ini, jiwa asalnya tidak akan dapat menahannya. Di sisi terang, dia akan terluka parah, dan di sisi yang sedikit lebih serius, jiwa asalnya akan runtuh. Meskipun Wang Lin memiliki pemahaman tentang pembengkokan tata ruang, dia merasa seperti jiwa asalnya tidak dapat menahan perjalanan dalam keadaan ini untuk jangka waktu yang lama. Di bawah kendali lelaki tua itu, tubuhnya tidak pernah keluar dari penyatuan dengan dunia. Seolah-olah setiap bagian tubuhnya, termasuk jiwa asalnya, terbagi menjadi biji-bijian yang tak terhitung jumlahnya, dan biji-bijian ini adalah bagian dari dunia. Bergabung dengan dunia berarti seseorang dapat menjangkau semua lokasi dalam sekejap, tetapi mantra ini memiliki batasan. Jika tidak, orang tua itu hanya akan muncul di mana tubuhnya berada bukannya bergegas seperti ini. Bagi Wang Lin, setengah dupa waktu ini terasa seperti 1 abad. Selama abad ini, dia menderita melalui badai dahsyat yang ingin mencabik-cabiknya. Dia harus berjuang agar tidak terkoyak oleh badai. Keadaan ini sangat menyakitkan, tetapi mengandung manfaat yang tak terbayangkan untuk Wang Lin. Saat jiwa asalnya berjuang dalam badai, perasaannya berintegrasi dengan dunia menjadi semakin mendalam. Pada akhirnya, itu terukir dengan dalam di hatinya dan akan tinggal di sana selamanya. Jika pembudidaya lain mengetahui keadaan Wang Lin saat ini, sekelompok dari mereka akan sangat bersemangat. Untuk kultivator langkah kedua, selain energi asal bentuk, poin kunci lainnya adalah memahami hukum, mengendalikan hukum, dan memanipulasi hukum, tetapi ini terlalu samar untuk dijelaskan. Dengan demikian, menyatu dengan dunia menjadi jalan untuk mengeksplorasi hukum. Dengan berintegrasi erat dengan dunia, seseorang dapat menjelajahi hukum dunia dengan lebih baik. Pada saat ini, lelaki tua misterius itu secara tidak sengaja membantu Wang Lin. Itu seperti sepasang tangan raksasa yang memegang jiwa asal Wang Lin dan memaksanya untuk bergabung dengan dunia. Meskipun menyakitkan, manfaatnya nyata.
Jiwa asalnya menjadi semakin dekat menyatu dengan dunia. Seolah-olah dia awalnya adalah bagian dari dunia. Pada saat yang sama, domain Wang Lin juga mulai menyatu dengan dunia. Wilayah karmanya mulai menguji dirinya sendiri dengan dao karma dunia. Di atas jiwa asalnya, tubuhnya juga memperoleh manfaat. Setelah melalui pembersihan sebelumnya, energi asalnya telah menyatu sepenuhnya dengan tubuhnya. Di bawah kendali orang tua itu, dia dalam kondisi menyatu dengan dunia untuk waktu yang lama. Tubuhnya, seperti jiwa asalnya, menjadi terintegrasi dengan dunia. Ini masih bukan poin utama. Poin utamanya adalah dalam proses bergabung dengan dunia, tubuhnya harus menghilang. Ini seperti tubuh fisiknya telah runtuh, tetapi dia tidak mati. Hanya di negaranya dia bisa mereformasi tubuhnya di tempat lain. Berada dalam proses ini untuk jangka waktu yang lama berarti tubuhnya secara alami memperoleh kekuatan energi asal dunia. Seolah-olah setiap otot di tubuhnya dan setiap tetes darah diresapi dengan energi asal dunia. Tentu saja, semua ini tidak dilakukan dengan sengaja oleh lelaki tua misterius itu. Jika Wang Lin tidak memenuhi serangkaian kondisi ini, maka saat lelaki tua muncul kembali dan meninggalkan tubuh Wang Lin, jiwa asal Wang Lin akan runtuh dan mati. Wang Lin dan pemuda jahat itu menyerbu dunia. Setelah beberapa saat, sosok Wang Lin muncul di sebuah fragmen di ujung utara alam surgawi petir. Pada saat tubuhnya muncul, jiwa asal lelaki tua itu menghilang sepenuhnya dan menghilang dari tubuhnya. Wang Lin mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya hampir dalam sekejap. Rasa keakraban yang lama hilang muncul di hatinya. Setelah mendapatkan kendali atas tubuhnya, Wang Lin mengendalikan energi asal dalam tubuhnya untuk keluar dari pori-porinya tanpa ragu-ragu. Energi asal membentuk pusaran dan kemudian tiba-tiba meledak. Dia meminjam kekuatan pusaran runtuh untuk segera mundur. Pada saat dia menyerang, pemuda jahat itu muncul. Tangannya terkena dampak ledakan sebelum menggenggam ruang kosong tempat Wang Lin berada. Setelah Wang Lin menyerbu keluar, dia terbang ke kejauhan tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan pedang surgawi dan melemparkan 8 daging surgawi ke seluruh tubuhnya. Ada beberapa suara retakan dan kemudian sejumlah besar retakan muncul di sekitar Wang Lin. Kekuatan tak terlihat yang akan memenjarakannya terkoyak oleh Heavenly Chop milik Wang Lin. Ekspresi Wang Lin suram saat dia bergerak lebih cepat dan bergegas keluar. Mata pemuda jahat itu menjadi dingin saat dia melihat pecahan di sekitarnya dan mengerutkan kening. Tempat ini adalah ibu kota kekaisaran dari alam surgawi petir. Itu adalah inti dari alam surgawi guntur dan tempat yang paling dekat dengan alam surgawi kuno sebelum alam surgawi runtuh. Rumor mengatakan bahwa ketika alam surgawi kuno masih ada, disinilah surgawi kuno akan turun. Apa sebenarnya tujuannya tentang orang yang juga memiliki kekuatan dewa surgawi? Setelah merenung sebentar, dia melirik sosok Wang Lin di kejauhan dan mengangkat tangan kanannya. Dia menunjuk Wang Lin dan bola lampu merah segera muncul. Garis tipis yang tak terhitung jumlahnya muncul dan dengan cepat terkondensasi di dalam bola cahaya. Kemudian bola cahaya melepaskan pancaran merah terang dan melesat langsung ke arah Wang Lin. Semua rambut di tubuh Wang Lin berdiri dan dia mengutuk dalam hati. Jika bukan karena lelaki tua misterius itu, dia pasti sudah melarikan diri. Sekarang tubuh darahnya telah hilang, dia tidak bisa lagi melarikan diri. Merasakan perasaan krisis, Wang Lin mengatupkan giginya. Dia tahu melarikan diri tidak mungkin, jadi dia berbalik dan meludahkan cap fragmen untuk memblokir di depannya. Ketika bola lampu merah menyentuh cap fragmen, seluruh cap fragmen mulai bergetar hebat. Namun, itu tidak runtuh. Tapi kekuatan yang kuat datang dari dalamnya dan mendarat di tubuh Wang Lin. Wajahnya segera menjadi pucat dan dia batuk seteguk darah saat dia mundur dari kekuatan yang kuat ini. Krisis tidak berakhir. Kekuatan yang kuat melewati fragmen dan gelombang demi gelombang kekuatan mendarat di tubuh Wang Lin. Dia batuk darah 3 kali berturut-turut, tetapi wajahnya menunjukkan ekspresi yang galak. Tidak mudah membunuhku. Wang Lin memegang cap fragmen dengan satu tangan saat dia menamparkan tasnya dengan tangan yang lain dan layar muncul. Layar segera bergetar saat muncul dan lukisan gunung dan sungai tiba-tiba memenuhi dunia. Seolah-olah seluruh dunia menjadi lukisan gunung dan sungai. Kekuatan yang kuat datang dari lukisan gunung dan sungai.
Saat tubuh Wang Lin berdiri di atas lukisan gunung dan sungai, dia merasakan kekuatan yang datang padanya menghilang. Kemudian kekuatan yang kuat dari lukisan gunung dan sungai masuk ke dalam cap fragmen dan membatalkan kekuatan di dalamnya. Lukisan gunung dan sungai. Mata pemuda jahat itu menyipit, tapi sesaat kemudian, dia mencibir, itu salinan sampah. Dia mengangkat tangan kanannya dan tanpa ampun mengusapnya. Ada suara robek yang tajam dan kemudian langit dan bumi segera berputar. Tubuh Wang Lin dipaksa keluar dari lukisan gunung dan sungai. Wajahnya menjadi sangat pucat, dan dia segera mundur ketika dia muncul kembali. Saat itu, saya meminjam lukisan gunung dan sungai untuk dipelajari selama 1000 tahun. Bahkan jika Anda memiliki lukisan asli, hanya dengan kultivasi langit atas Anda, saya masih bisa memecahkannya. Saat pemuda jahat itu mencibir, dia mengambil langkah ke depan dan hendak mengejar. Namun, dia segera berhenti dan matanya dengan dingin menatap bumi di bawahnya. Dia melihat pecahan tempat mereka mulai bergetar hebat. Itu bukan hanya satu bagian dari fragmen, tapi seluruh fragmen. Getarannya sangat kuat, dan dalam sekejap, gunung yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Seolah-olah ada tangan raksasa yang menggerus semua tonjolan pada pecahan itu. Dalam sekejap, pecahan itu terangkat ke udara. Itu sangat cepat sehingga mendekati pemuda jahat dalam sekejap. Matanya menyipit dan kemudian dia segera terbang ke atas. Adapun Wang Lin, dia menarik hartanya dan dengan cepat mundur. Matanya tenang dan dia tidak melihat pecahan itu. Sebaliknya, saat dia mundur, dia mencoba untuk bergabung dengan dunia. Raungan dari binatang petir yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba datang dari kejauhan. Saat pecahan itu naik ke udara, rantai yang menghubungkan tepi pecahan itu mulai bergetar hebat. Ada binatang guntur di atas setiap rantai, dan mereka terus mengaum saat mawar itu terbang ke udara. Fragmen ini naik karena upaya dari binatang petir yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, fragmen Wang Lin dan pemuda jahat itu bukan satu-satunya fragmen yang bergetar. Secara total, 49 fragmen, hampir 40% dari Thunder Celestial Realm, mulai bergetar dan naik ke udara. Fragmen membentuk formasi yang sangat besar, dan fragmen Wang Lin dan pemuda jahat berada di tengahnya. Itu adalah formasi yang sangat besar dalam bentuk bunga plum. Semua 49 fragmen dihubungkan dengan rantai, dan setiap rantai ditarik oleh binatang guntur yang mengaum, menarik, dan naik ke udara. Akibatnya, seolah-olah suara pecahan yang ditarik tetap berada di alam surga. Tidak hanya 49 fragmen yang bergetar dari tarikan Thunder Beast yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka juga berputar. 48 fragmen yang tersisa perlahan-lahan berputar di sekitar fragmen di tengah. Awalnya mereka lambat, tetapi lambat laun mereka menjadi semakin cepat. Rantai yang menghubungkan fragmen di tepi formasi ke fragmen lain telah lama runtuh dan tidak bisa lagi menghentikan rotasi. Kecepatannya secara bertahap menyamai kecepatan terbang seorang kultivator. Saat berputar, pusaran muncul. Pusaran ini terlalu besar. Semua gunung di 49 fragmen runtuh. Getaran kekerasan menyebabkan seluruh alam surgawi guntur berubah. Secara khusus, pusaran yang disebabkan oleh rotasi 49 fragmen menciptakan lubang besar yang berisi gaya isap yang tak terbayangkan. Di bawah hisapan dan getaran ini, seluruh alam surgawi guntur bergetar dan mulai benar-benar runtuh. Ini bukanlah runtuhnya satu fragmen atau runtuhnya suatu area ruang. Ini adalah kedua kalinya keruntuhan skala besar terjadi sejak pertama kali guntur alam surgawi runtuh menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya. Retakan yang mengerikan muncul di langit dan angin dingin keluar dari retakan. Retakan yang tak terhitung jumlahnya terus meluas seolah-olah itu adalah akhir dunia. Para pembudidaya di Thunder Celestial Realm dipenuhi dengan teror yang tak terkatakan. Bahkan pemuda jahat itu benar-benar tercengang. Dia tidak berharap orang yang membawanya ke sini memiliki rencana yang besar. Menggunakan pecahan dari alam surgawi petir untuk membuat formasi. Dari kelihatannya, aku khawatir itu bukan sesuatu yang sederhana seperti sebuah formasi. Mungkinkah orang ini ingin memperbaiki alam surgawi petir menjadi harta ajaib? Pemuda jahat itu menghirup udara dingin. Bahkan dengan kekuatan mentalnya, dia tidak bisa tidak berpikir, orang gila, dalam pikirannya. Wang Lin tercengang.
Yang bisa dia dengar hanyalah retakan ruang yang runtuh dan gemuruh keras bergema di seluruh alam surgawi guntur. Seolah-olah fragmen yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan satu sama lain, jadi dia segera melambat. Lingkungannya dipenuhi dengan retakan yang menelan semua kekuatan penghancur. Ini menyebabkan pikirannya bergetar dan kulit kepalanya kesemutan. Tawa arogan bergema di alam surgawi. Pada saat yang sama, lelaki tua misterius itu muncul dan dengan bersemangat berkata, "Saya telah memasuki alam surgawi ratusan kali dan merencanakan ini selama puluhan ribu tahun. Di dunia ini, siapa lagi yang memiliki keberanian yang dimiliki lelaki tua ini? Untuk memperbaiki alam surgawi dan skema melawan dewa surgawi King Sui yang termasyhur. Haha, siapa lagi yang berani? Orang tua ini akan menggunakan setengah dari Thunder Celestial Realm sebagai harta karun. Siapa lagi yang akan menjadi tandinganku di sistem bintang Alheaven? Dengan menggunakan ini, saya dapat membuka penghalang spasial, dan sejak saat itu, sistem bintang Alheaven saya tidak lagi membutuhkan batu Alheaven untuk dengan bebas memasuki sistem bintang aliansi. Master Zhongsen, ketika saya dipaksa pergi, saya berkata bahwa suatu hari saya akan membawa jutaan kultivator di sistem bintang surgawi dan menghancurkan aliansi kultivasi. Pusaran yang dibuat oleh rotasi dari 49 fragmen menyebabkan Thunder Celestial Realm runtuh. Hisap dari pusaran besar bergema di seluruh alam surgawi guntur. Keruntuhan skala besar berlanjut dan menjadi lebih intens. Retakan di langit semakin sering muncul. Seolah-olah ada pedang yang membelah langit dan memperluas retakan. Jika seseorang terlalu dekat, mereka tidak hanya akan dikejutkan oleh pemandangan itu, mereka juga akan dimakan oleh retakan. Pada saat ini, mata Master Flamespark menampakkan cahaya aneh. Dia melayang di udara dan lengannya terentang. Fragmen di bawahnya mulai berputar perlahan juga. Formasi surgawi petir orang tua ini akan selesai hari ini. Saat Master Flamespark tertawa, tangannya membentuk segel dan energi asal melonjak keluar ke fragmen di bawahnya. Energi asal menyebar seolah-olah tidak ada akhirnya. Pikiran Wang Lin bergetar hebat. Ekspresinya suram saat dia diam-diam menatap Master Flamespark di kejauhan. Adapun pemuda jahat, matanya bersinar dan dia berkata, memurnikan alam surgawi sebagai harta magis memang sangat menarik. Namun, jika hanya ini yang kamu lakukan, itu tidak akan memiliki jiwa harta karun, jadi apa gunanya? Di langit, Master Flamespark tertawa dan berkata, siapa bilang tidak ada jiwa harta karun? Jiwa harta karun muncul. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan seberkas cahaya abu-abu. Ada cermin kuno seukuran telapak tangan di dalam cahaya abu-abu. Itu segera tumbuh beberapa kali ukuran aslinya dan menjadi cermin oval seukuran seseorang. Permukaan cermin berputar dan jiwa asal terbang keluar. Saat jiwa asal muncul, energi asal yang padat menyebar. Jiwa asal seorang kultivator ilusori Yin. Mata Wang Lin menyipit. Pemuda jahat melihat jiwa asal dan perlahan berkata, peringkat 4 surgawi atas. Dia tidak terburu-buru untuk bertindak, karena dia ingin melihat bagaimana yang disebut Master Flamespark ini akan memperbaiki alam surgawi guntur. Selain itu, dengan budidayanya, dia bisa mengatakan bahwa Master Flamespark di langit bukanlah tubuh asli tetapi avatar. Mata jiwa asal kultivator ilusori Yin dipenuhi dengan kebingungan. Setelah muncul, Master Flamespark berteriak, jiwa ke-49, pergi. Setelah dia mengatakan itu, mata jiwa asal bersinar terang seolah-olah dia telah menyalakan jiwa asalnya. Dia menggenggam tangannya di Master Flamespark sebelum menghilang dalam sekejap mata. Menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui Wang Lin, dia sampai di fragmen ke-49 di tepi dan jiwa asalnya bergabung dengan fragmen tersebut. Fragmen ke-49 tiba-tiba tampak hidup, dan dipenuhi dengan roh. Ini tidak berakhir. Di depan mata Wang Lin, riak muncul di cermin kuno satu demi satu. Saat Master Flamespark berteriak, jiwa-jiwa asal kultivator ilusori Yin ini menghilang ke dalam berbagai fragmen. Segera, 28 dari 49 fragmen yang berputar cepat berisi jiwa harta karun. Harta jiwa muncul sekali lagi. Mata Master Flamespark dipenuhi dengan kegembiraan saat permukaan cermin kuno berputar dengan keras sekali lagi dan jiwa asal lain terbang keluar. Energi asal dari jiwa asal ini jelas lebih kuat dari 28 yang terakhir. Wang Lin tersentak saat ia mengenali ini sebagai jiwa asal dari seorang kultivator korporeal yang
Ekspresi pemuda jahat itu masih netral saat dia dengan tenang berkata, peringkat 9 langit atas, lumayan. Setelah jiwa asal korporeal yang itu, 13 lebih terbang dan menghilang ke dalam fragmen. Di antara 49 fragmen, 42 di antaranya tiba-tiba berubah. Tidak hanya mereka dipenuhi dengan roh, tetapi kekuatan formasi naik tanpa henti. Sekali lagi, Master Flamespark tertawa seperti orang gila. Dia telah mempersiapkan diri selama puluhan ribu tahun untuk hari ini. Cermin kuno bergetar sekali lagi, dan setelah lebih dari 10 napas waktu, jiwa asal terbang keluar. Jiwa asal ini sangat tua dan tampak putus asa, tetapi saat dia muncul, energi asal lebih padat daripada 42 jiwa asal sebelumnya menyebar. Ini adalah, mata Wang Lin tiba-tiba menyusut. Energi asal sangat kuat dan menakutkan. Itu cocok untuk leluhur keluarga Hua. Ini pasti jiwa asal dari seorang pembudidaya Nirvana Skriel. Mata pemuda jahat itu menyipit saat dia menjilat bibirnya dan perlahan berkata, peringkat 3 langit surgawi. Setelah jiwa asal muncul, dia menatap ke langit. Matanya linglung, seperti mengingat masa lalu. Namun, dengan teriakan dari Master Flamespark, jiwa asal menggigil dan matanya dipenuhi ketakutan. Itu bergabung dengan sebuah fragmen dan menghilang. Tekanan kuat tiba-tiba meletus dari fragmen ke-7 dan seluruh kekuatan formasi meningkat sekali lagi. Lebih banyak suara retakan keluar dan retakan di cermin kuno menjadi lebih panjang saat jiwa asal lain melangkah keluar. Jiwa asal ini benar-benar merah dan rasa kebencian yang dalam meledak dari jiwa asal ini. Leluhur darah, ekspresi Wang Lin berubah drastis dan dia segera mundur. Namun, sesaat kemudian, dia menyadari ada masalah. Meskipun jiwa asal ini milik leluhur darah, matanya suram, tanpa roh apapun. Segera setelah itu, jiwa asal leluhur darah diam-diam memasuki fragmen dan menghilang. Namun, pada saat sebelum dia menghilang, dia mengangkat kepalanya dan menatap Wang Lin. Jiwa keempat memasuki posisinya. Raja Surgawi peringkat 6, mata pemuda jahat itu berbinar. Kemudian dia menunjukkan senyum muram dan perlahan berkata, menarik. Aku hanya tidak tahu apakah ada Raja Surgawi. Master Flamespark di udara berkata dengan bangga, ada. Retakan pada cermin kuno menjadi lebih besar, tapi kali ini bukan hanya satu, banyak celah muncul. Sepertinya cermin kuno ini akan segera pecah. Ada kilatan cahaya dan 2 jiwa asal keluar pada saat bersamaan. Jumlah energi asal yang tak terbayangkan yang hampir menjadi padat memenuhi dunia. Kedua jiwa asal ini belum lengkap. Mereka agak redup dan ada segel berkedip di antara alis mereka. Saat 2 jiwa asal muncul, ekspresi pemuda jahat itu berubah. Dia menatap 2 jiwa asal dan perlahan berkata, peringkat 1 dewa surgawi. Ekspresi Wang Lin pucat dan matanya serius. Dia bisa merasakan aura sekuat All-Seer dari 2 jiwa asal ini. Mata Master Flamespark berisi sedikit kehati-hatian saat kedua tangannya membentuk segel dan dia berteriak, jiwa ketiga dan kedua, bersiaplah. Kedua jiwa asal dengan dingin memandangi Master Flamespark sebelum perlahan bergabung dengan fragmen masing-masing dan menghilang. Pada saat mereka menghilang, cermin kuno itu bergetar dan suara berderak datang darinya sebelum tiba-tiba runtuh menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Saat cermin runtuh, jiwa asal seorang pria parubaya melangkah keluar. Pria parubaya ini terlihat sangat biasa, bahkan tidak ada fluktuasi energi asal dari tubuhnya. Namun, saat dia muncul, niat membunuh yang bisa menghancurkan dunia meledak dari tubuhnya. Niat membunuh ini bergabung dengan dunia dan seakan-akan menjadi bagian dari dunia. Wang Lin segera mengeluarkan banyak darah dan kemudian mengaktifkan semua energi asal di dalam tubuhnya. Dia dengan cepat mundur, tetapi niat membunuh masih ada. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan wajahnya pucat. The Rain Celestial Realm peringkat 6 Celestial Lord, The Slater Celestial Lord. Ekspresi pemuda jahat itu berubah saat dia menatap pria parubaya itu. Matanya menjadi dingin. Pria parubaya itu sangat tenang. Setelah dia muncul, dia melihat ke Master Flamespark. Master Flamespark menunjuk ke pecahan di bawahnya dan berteriak, jiwa pertama, ke posisinya. Pria parubaya itu diam-diam merenung untuk beberapa saat sebelum dia pindah ke fragmen dan menghilang. Niat membunuh yang mengerikan meledak dari fragmen pertama di tengah.
Niat membunuh ini segera menyelimuti semua fragmen dalam formasi. Master Flamespak dipenuhi dengan kegembiraan saat dia berteriak, "Formasi surgawi, berkumpul." 49 jiwa asal asli yang dia persiapkan tidak termasuk Blood Ancestor. Namun, setelah dia mendapatkan jiwa asal leluhur darah, dia berubah pikiran dan membuat penggantinya. Saat Master Flamespak berbicara, Thunder Celestial Realm berubah drastis. 49 fragmen yang sekarang memiliki jiwa harta karun segera menyusut sampai masing-masing seukuran telapak tangan dan berputar-putar di sekitar Master Flamespak. Perasaan keluar dari setiap fragmen, dan mereka semua melayang ke tubuh Master Flamespak. Ketika semua 49 indera masuk ke dalam tubuhnya, dia menjadi padat. Untuk menyempurnakan Thunder Celestial Realm, Master Flamespak membagi jiwa asalnya menjadi 49 bagian dan memasukkannya ke dalam fragmen. Hanya dengan melakukan ini, dia bisa sepenuhnya memanipulasi fragmen. Sekarang jiwa asalnya telah kembali bersama, tubuh asalnya muncul. Dia saat ini memiliki 49 fragmen yang mengelilinginya. Aura yang kuat memancar dari 49 fragmen, dan itu membuat Master Flamespak terlihat dengan keagungan tanpa akhir. Sangat menarik. Pemuda jahat itu memandang Master Flamespak dan perlahan berkata, "Harta karun formasi surgawi ini sangat kuat, tetapi masih kurang sedikit keganasan. Saya kira inilah mengapa Anda memikat saya ke sini." Master Flamespak menatap pemuda jahat itu dan berkata, "Dewa surgawi King Sui, saya ingin ji realm Anda." Pemuda jahat itu mengerutkan kening dan dengan jelas berkata, "Aku bukan King Sui. Orang tua ini telah mengunjungi alam surga ratusan kali dan telah mengakses semua rahasianya yang dapat saya temukan. Di alam surgawi Guntur, ada seseorang yang dikenal sebagai King Sui. Kultivasi orang ini sangat kuat dan dia juga memiliki ji realm yang legendaris. Dia juga pewaris negara air jernih. Setelah naik ke alam surgawi, dia datang ke alam surgawi petir dan menjadi dewa surgawi. Namun, pada hari-hari awal runtuhnya alam surgawi petir, dia tiba-tiba mengalami perubahan besar karena alasan yang tidak diketahui. Dia berbeda dari masa lalu dan menjadi iblis yang membantai semua. Sekelompok besar celestial menyerangnya, tetapi karena ji realmnya, pembantaian massal terjadi. Akhirnya, Kaisar Surgawi, Baifan, bertindak dan meraih kemenangan. Namun, Kaisar tidak tahan membunuhnya. Selama dilema ini, dia sepertinya tiba-tiba sadar kembali dan semua yang terjadi seperti mimpi. Ketika dia sadar, dia menyadari bahwa dia telah membantai banyak makhluk surgawi. Di antara orang-orang yang dia bunuh adalah teman-temannya, murid-muridnya, keturunannya, dan, yang terpenting, partner daunnya yang telah menemaninya selama puluhan ribu tahun. Semua ini menyebabkan dia sangat sedih dan marah. Secara pribadi membantai kerabat dan pasangan daunnya menyebabkan dia tiba-tiba pulih kewarasannya. Pada saat dia akan kehilangan kewarasannya, dia berjuang untuk mengangkat pedangnya untuk menghancurkan jiwa dan tubuh asalnya. Untuk mencegah ji realm membangkitkannya, dia menggunakan harta magisnya, Sealing Vortex, dan menyegel jiwa dan tubuh asalnya di 9 bagian. Kaisar Surgawi Baifan merasa sedih dan menempatkan formasi penyembuhan di atas segel. Dia berharap dia akan mendapatkan kembali kewarasannya suatu hari nanti. Alasan Kaisar Langit Baifan melakukan ini adalah karena King Sui ini adalah satu-satunya muridnya dan juga orang yang paling mungkin menjadi Kaisar Surgawi berikutnya dari alam surgawi petir. Setelah Master Flamespak selesai berbicara, dia segera menamparkan tas pegangannya dan batu giok surgawi muncul. Giok surgawi ini sangat tua dan rupanya sudah ada sejak lama. Ini adalah giok surgawi yang ditinggalkan Kaisar Langit Baifan tentang muridnya, Dewa Surgawi King Sui. Anda akan mengerti saat Anda melihatnya. Sebuah giok surgawi dilemparkan ke pemuda jahat itu. Pemuda itu menangkap giok surgawi. Setelah diam-diam merenung sebentar, matanya dipenuhi kebingungan.